Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik semua di materi kedua, di materi tentang pengenalan bahasa C. Nah, untuk bagi kalian yang punya laptop, kalian bisa silahkan download IDE-nya dulu. IDE itu adalah Integrated Development Environment. Nah, IDE untuk bahasa C di Windows itu yang banyak dipakai adalah DevC. Nah, silakan kalian download dulu DevC. Ini diklik, terus klik download ya. Nah, setelah download silahkan diinstal. Cara installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, setelah diinstal silahkan dibuka seperti ini. Jadi pertama kali dibuka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti biasa kita buka file baru ya. Kita bikin file baru. Nah, di sini file baru shortcutnya adalah Ctrl N atau bisa klik ini di sini. Kita pakai Ctrl N aja. Setelah itu baru kita melakukan coding di sini. Ya. Itu kalau pakai laptop. Nah, kalau pakai smartphone Pak bagaimana? Kalau pakai smartphone, nah kalau saya bermasalah ini. Nah, oke, kalau pakai smartphone bisa dibuka Play Store-nya dulu. Buka Play Store. Nah, setelah buka Play Store, silakan dicari, diketik C Compiler. Nah, ini bisa dipakai yang dipilih yang mana. Saya kemarin itu install yang ini. Karena ini itu bintangnya paling tinggi daripada yang lain. Jadi dia 4 dari 33. Kayaknya ada yang lebih bagus ya. Coba kita cari yang lain ya. 4,3 dari 500K. 4 dari 100K. Ini kayaknya bagus ya. Ini 4,3 dari 500K. 4,6 dari 1M. Oh, ini bagus ini. Coba ini udah buka ya. Ini jangan-jangan materi. Focus up. Convention programming tutorial. Oh, ini tutorialnya ini, bukan. Kita cari compilernya ya. 4,5. Oke, yang tadi ini kayaknya 500K. Online compiler 4,3. 500K. Ini aja ya mungkin ya. Kita coba install dulu. Nah, sembari nunggu kita masuk ke sini ya. Jadi yang sudah terinstall nanti bisa dibuka sambil dipraktekkan. Nah, pertama yang kita pelajari adalah struktur coding. Struktur coding atau program dalam bahasa C itu seperti apa? Seperti
dalam bahasa C, setelah itu tipe data, setelah itu kita belajar input output. Oke. Nah, di sini karena ini adalah komentar, kita kasih kayak gini ya. Kita kasih slash 2 kali. Jadi biar nanti dia nggak ada error. Apa itu komentar? Jadi slash 2 kali itu menandakan bahwa baris ini adalah sebuah komentar, bukan baris program yang harus dijalankan oleh komputer. Nah, jadi kalau komputer baca ada garis miring seperti ini 2 kali, maka dia tidak akan melakukan kompilasi, maka baris ini akan di skip. Itu tandanya dia adalah sebuah komentar, jadi tidak perlu di run. Oke, jadi pertama yang kita pelajari adalah di sini struktur coding, terus tipe data sama input output. Nah, di sini dalam bahasa C itu yang pertama sekali di atas itu biasanya adalah header, include library. Jadi semacam kita menggunakan header atau library yang sudah tertanam di bahasa C, yang sudah dibuat sama orang-orang yang sudah membuat bahasa C ini, agar mempermudah kita dalam melakukan programming. Jadi untuk input output itu biasanya headernya berupa stdio.h. Nah, untuk menuliskan header itu formatnya yang pertama adalah pagar gini, tanda pagar, setelah itu tulis input, setelah itu kurung siku ini stdio.h. Nah, di dalam kurung siku itu adalah nama dari headernya ya. Nah, ini ketika kita kontrol klik, ketika kita tekan kontrol dan diklik stdio.h, maka akan buka filenya. Nah, ini dilihat, this file has no copyright assigned. Jadi stdio.h ini dibuat oleh orang-orang yang menciptakan bahasa C ini, dan dia tidak di copyright. Jadi maksudnya di open gitu, bisa dipakai semua orang, nggak dijual. Nah, di sini ada inputnya juga ya, dan seterusnya. Ini nggak perlu kalian baca, yang penting kalian bisa menggunakan gitu aja. Dan di sini include stdio.h yang pertama pagar, include, terus kurung siku, terus nama headernya atau library-nya stdio.h. Itu untuk input output. Setelah itu ada fungsi utama yang dijalankan oleh compiler, int main. Nah, fungsi utamanya namanya main, int main, buka kurung, tutup kurung, terus kurung kurawal buka, kurung tutup, gitu ya. Oke, setelah itu maka ya yang utama itu adalah ini, include itu apa tadi saya bilangnya, header ya, include header import. Jadi kalau di bahasa lain itu ada yang bilang import. Jadi include ini dia memasukkan, kita memakai sebuah header yang namanya stdio.h. Jadi region header itu di atas ini. Di sini saya kasih komen aja ya. Region header. Setelah itu region main function, fungsi utama. Nah, selain itu nanti pada saat kita masuk di materi fungsi itu di sini region
fungsi lain. Jadi selain fungsi utama itu bisa di atas sini atau di bawah. Jadi bebas di atas atau di bawah. Sini ya. Bisa di atas atau di bawah. Selain itu di sini juga di antara di atas ini juga bisa kita masukkan variabel public. Ini region variabel public. Jadi public variable bisa diletakkan di sini deklarasinya, misal int data. Nah ini int var public misalnya. Ini berarti var public ini bisa dipakai di mana saja, bisa dipakai di sini di fungsi utama, bisa juga dipakai di fungsi lain, ya selain fungsi utama. Gitu. Untuk sementara kita belajar dulu ada region header sama region fungsi utama. Nah, oke, setelah itu kita belajar tipe data. Nah, tipe data di C itu ada banyak. Tipe data di C itu ada base-nya, yang base itu maksudnya dasar itu ada 3. Jadi ada char, terus ada int, terus ada float. Nah, itu kita komen dulu ya biar dia enggak dieksekusi nanti. Itu adalah tipe data untuk menampung karakter. Karakter itu yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Nah, karakter dalam bahasa komputer itu dia pakai kode, namanya kode ASCII. Nah, jadi hari ini dia tipe data untuk menampung karakter yang dia sebenarnya adalah kode ASCII. Kode ASCII silahkan nanti kalian dicari sendiri ya pengertiannya. Kalau penasaran, nggak usah. Nah, setelah itu int. Nah, int itu adalah tipe data untuk menampung bilangan bulat. Contoh 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Minus 1 juga ya. Min 1, min 3, min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Ini sebelumnya juga. Pakai titik-titik aja ya, dan seterusnya biar sama depan belakang. Oke. Itu untuk int. Kalau float adalah tipe data untuk menampung bilangan non bulat. Jadi istilahnya float itu kayak bilangan koma-koma gitu ya, desimal. Ini sama dari minus dulu, koma minus 3,4 misal. 0, 0, 3,2 dan seterusnya gitu ya. Jadi float itu untuk menyimpan data seperti itu. Nah, selain itu ada juga long. Long itu adalah tipe data untuk menampung bilangan bulat yang kapasitasnya lebih besar dari int. Jadi kan namanya tempat, bayangkan tipe data itu adalah tempat untuk menampung. Nah, yang namanya tempat untuk menampung itu pasti ada kapasitasnya kan ya. Nah, untuk int itu dia adalah base, jadi base kapasitas.
Jadi int itu dia memiliki kapasitas paling rendah untuk menampung bilangan bulat. Sedangkan long itu di atasnya int. Ya, seperti itu. Terus ada lagi di atasnya long itu ada long. Ini lebih besar dari long. Terus itu kalau bilangan bulat. Kalau bilangan non bulat, maka nama selanjutnya adalah double. Double itu tipe data untuk menampung bilangan non bulat yang lebih besar, yang kapasitasnya lebih besar dari float, gitu ya. Jadi yang perlu sejauh ini yang mungkin akan kalian pakai cuman ini aja, cari int float. Tapi perlu diketahui ada long, dan ada double. Terus ada satu lagi, kalau tidak salah namanya bol. Nah, bol, benar bol. Terus ada bol. Ini saya lupa kelupaan. Ini dia termasuk yang base juga. Bol itu adalah tipe data untuk menampung logical, menampung bilangan biner. Biner itu adalah 0 dan 1. Jadi nilainya boolean itu nampungnya cuma 2 angka aja. Jadi bilangan 0 dan 1 atau true dan false. Jadi karena dia biner itu kan juga nama lainnya logical. Logical itu benar atau salah. Jadi true atau false. True, false atau 0 dan 1. Oke. Jadi cukup kayaknya untuk tipe data. Nah, nanti untuk ukurannya kita coba di sini ya. Kita coba print nanti. Oke, tipe data sudah. Oh ya, ada yang kelewatan. Jadi kalau di karakter itu nulisnya nanti pakai simbol %C. %C, kalau int itu %D. Kalau float itu %F. Kalau ini ikut %D juga. Karena dia 0 dan 1 ya. %D, %F. Ini kok ini dolar persen, sorry saya salah, sebelahan soalnya. Kalau yang ini persen LD. LD itu apa? Long decimal. Kalau yang ini persen LLD, long decimal. Kalau yang ini persen apa ya? Kalau yang ini LF kalau nggak salah, saya lupa. Nah, coba aja nanti ya. Nanti kelihatan. Kalau salah berarti nanti error. Oke. Sudah untuk tipe data, kita lanjut ke input output. Nah, input output tadi kan headernya itu adalah stdio.h. std standar io itu input output. Jadi cara ngikatnya gitu. Standar input output berarti stdio.h gitu ya. Nah, untuk input itu sintaknya seperti ini, scanf dalam kurung tanda petik pakai kodenya. Kodenya kita mau menginputkan data apa? Apakah data integer, apakah char, atau float, atau bol. Nah, kita pakai char aja ya. Kalau pakai char maka %C seperti itu. Terus dimasukkan ke variabel apa?
misal nama variabelnya ya. Jadi sebelum input output sama kayak di flowchart kemarin itu, flowchartnya udah saya tutup, masih ada nggak ya? Udah itu. Jadi di dalam tiap flowchart itu kan pasti ada awalannya, itu akan ada start, mulai, setelah itu ada deklarasi atau inisialisasi ya. Nah, di sini kalau di DevC, di bahasa pemrograman C itu deklarasi seperti ini sintaknya. Jadi yang pertama int sintak itu kalau kalian penasaran, sintaks itu adalah aturan tulisannya. Nah, sintaknya itu aturan penulisannya adalah yang pertama tipe datanya ditulis int, setelah itu nama variabelnya. Misal kita butuh yang pertama panjang gitu ya. Kita butuh variabel panjang. Kita coba test case-nya ini sekarang bikin aplikasi penghitung luas persegi panjang. Nah, berarti kan kita butuh 3 variabel ya. Ada panjang, ada lebar, ada luas. Nah, berarti kita butuh 3 variabel. Gimana deklarasinya? Itu bisa satu-satu seperti ini, int lebar, int luas. Bisa seperti ini, atau digabung int panjang, koma, lebar, koma, luas. Ya, seperti itu. Jadi bisa satu-satu atau digabung. Nah, kalau digabung pemisahnya adalah koma. Jadi tipe data, nama variabel, terus koma, dan nama selanjutnya. Jangan lupa tiap baris harus diakhiri dengan titik koma. Kita pakai yang ini aja ya, jadi satu aja ya, biar gak makan banyak space. Oke, setelah itu ini int, berarti kita scan F-nya jangan persen D ya. Kalau int itu tadi apa? Persen D yang di sini ya, simbolnya. Jadi persen D. Terus dimasukkan ke apa? Panjang. Nah, ini maknanya adalah kita meminta input kepada user, kepada pengguna berupa bilangan bulat, kemudian dimasukkan ke variabel panjang. Jadi nanti apa yang diinputkan oleh komputer, angka berapapun yang diinputkan oleh pengguna, angka berapapun yang diinputkan oleh pengguna yang ditekan dalam keyboardnya, nanti akan disimpan dalam variabel panjang. Seperti itu ya. Selanjutnya kita inputkan lagi kan ya. Kita inputkan lagi variabel sama yang diinputkan juga integer, masih integer persen D, cuman variabelnya diganti, dimasukkan ke variabel lebar. Oke, input sudah selesai. Sekarang baru proses ya. Atau kita bikin dulu mungkin ya ininya, flowchartnya. Oke, kita bikin aja dulu deh, biar kalian gak bingung. Pertama start, setelah itu deklarasi panjang, lebar, luas ya. Ini kok bisa di dalam, kemarin nggak bisa. Udah panjang, lebar, luas. Nah, setelah deklarasi maka input, masukkan input panjang sama lebar ya. Setelah input maka bikin proses luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah proses maka dia output, yang di output adalah luas. Setelah itu N. Jadi flowchart untuk menghitung luas persegi panjang adalah seperti ini. Pertama deklarasi dulu panjang,
variabel yang kita pakai, deklarasikan panjang, lebar, dan luas. Setelah itu diinputkan panjang dan lebar. Setelah itu diproses, kita hitung di situ luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu di-outputkan luas. Setelah itu N ya. Sederhana gitu aja ya flowchartnya. Nah, jadi kita terjemahkan ini ke dalam bahasa C. Nah, ini sebagian sudah selesai tadi. Jadi kita ulang lagi dari awal. Start itu simbolnya ini, ditandakan start. Ini kurung kurabal, ini N. Jadi ini itu nah, jadi ini itu adalah tanda kalau di flowchart itu start ya. Kalau ini kurung tutup adalah tanda N gitu. Nah, setelah itu kita lakukan di sini deklarasi ya, yang pertama. Kita pisahkan aja. Deklarasi. Nah, deklarasinya itu ini. INT panjang, lebar, luas. Setelah itu input ya. Ini input. Setelah itu proses. Kita lakukan proses di sini. Prosesnya adalah luas sama dengan panjang kalikan lebar ya. Setelah itu maka proses selanjutnya adalah outputkan luas. Nah, output itu di sini sintaknya adalah printf. Kita tulis komen dulu output. Nah, printf sama kayak tadi, printf luas persegi panjang adalah. Nah, jadi kita tuliskan di sini apa yang mau di-outputkan dalam tanda petik ini. Luas persegi panjang adalah spasi persen D. Yang mau kita outputkan adalah luas kan ya. Luas. Nah, luas itu tipe datanya apa? Tipe datanya INT. Nah, INT itu kodenya apa? INT adalah persen D. Maka di sini luas persegi panjang adalah persen D. Koma, persen D-nya ini diambil dari mana? Diambil dari variabel luas. Di koma. Seperti itu ya. Ini coba kita run. Cara-caranya gimana? Kita save dulu. Save, kita cari di ini kelas. Oke, komputer benar di sini guys. Kita save. Ini kelas B kemarin. Kita kelas A ya sekarang ya. Semester 1 komputer kelas A. Materi. Guru 2. Nah, jadi ini kalian pilih aja nanti foldernya mau disimpan di mana ya. Ini saya simpan di materi minggu 2. Namanya input. Output dari save. Oke, coba kita run. Oh sorry, belum saya tunjukkan tadi. Cara ngerunnya gimana? Ini di atas ini ada ada tombol. Yang pertama ini compile. Compile itu jadi kodenya kalian itu dikompil, diterjemahkan sama komputer menjadi bahasa komputer. Nah, setelah itu run. Jadi bisa compile dulu baru run, atau bisa langsung yang ini, compile and run ya. Atau shortcutnya F11. Oke, setelah itu maka kita inputkan. Tadi kan inputnya apa? Pertama panjang, kita masukkan 10. Setelah itu inputnya lebar, kita masukkan 5. Maka luas persegi panjang adalah 50. Nah, itu hasilnya ya. Luas persegi panjang adalah 50. 10 kali 5, 50.
Oke, sudah selesai aplikasi kita, aplikasi penghitung luas persegi panjang. Nah, untuk memperindah atau memperbagus, memper user friendly, membuat lebih user friendly, maksudnya supaya pengguna itu paham, bisa kita tambahkan di sini printf. Printf itu kita mengoutputkan di layar ya. Printf ini di atas saja deh. Printf selamat datang di aplikasi penghitung luas persegi panjang. /n. /n itu adalah simbol untuk enter. /n adalah simbol atau kode untuk enter. Enter atau new line. Baru ya. Setelah itu printf sini printf masukkan nilai panjang 2 di koma. Setelah itu masukkan nilai lebar gitu ya. Kita compile and run lagi, maka hasilnya adalah selamat datang di aplikasi penghitung luas persegi panjang. Masukkan nilai panjangnya 12, nilai lebarnya 3, maka luasnya adalah 30. Nah, ya seperti itu teman-teman semua. Mungkin cukup itu aja dulu untuk video kali ini. Oh iya, yang HP belum ya. Yang HP nasibnya gimana yang HP? Saya unlock dulu. Nah, oke. Tadi kita buka lagi, sudah install belum ya? Apps. Install. Mana tadi? Waduh, tadi apa ya aplikasinya namanya? Compiler. Oh ini. Open. Kurang lebih sama, semua sintaknya sama, cuman beda device aja sih. Next. Hello. Photos hello. Nah, ini ada C, kita pilih yang C ya. Nah, ini sudah ada contohnya malah. Include stdio.h, region header tadi, terus sama region fungsi utama. Oke, kita lakukan pengeditan di sini. Kita copy aja mungkin ya semuanya. Biar enggak tulis 2 kali. Biar videonya enggak lama juga. Oh, nggak bisa di copy. Hapus, nah itu copy. Paste. Oh, nggak bisa. Serius nggak bisa. Loh, ya sih. Bisa guys, bisa di copy bisa. Udah kita tulis saja inti panjang lebar luas gitu ya. Satu printf selamat datang di aplikasi
menghitung luas persegi panjang. \n enter tutup. Setelah itu printf masukkan nilai panjang 2 tutup scanf persen d dimasukkan ke panjang tutup titik koma scanf persen d koma dimasukkan ke lebar. Jadi printf dulu lupa masukkan nilai lebar koma. Setelah itu prosesnya luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah itu printf luas persegi panjang adalah persen d. Persen d ngambil dari variabel apa? Variabel luas. Kurung kitran. Save put with any runtime input, please add it here. Nggak usah langsung run aja. Oh, beda ya ngerannya kayak di komputer. Oke, kita ganti aplikasi aja deh. Waduh, udah keren ketik banyak-banyak. Ganti yang ini aja ya, cpp droid ini ya, on. Nah, ini sama kayak tadi. Waduh, bisa copy nggak ya? Iso. Jadi ini diketik lagi include stdio.h terus env main buka tutup terus buka env panjang luas. Setelah itu printf masukkan nilai panjang koma scanf persen d dimasukkan ke variabel panjang. Oke, setelah itu printf masukkan nilai lebar scanf persen d koma dimasukkan ke variabel lebar. Setelah itu prosesnya luas sama dengan
panjang kali lebar. Lalu dioutputkan printf luas persegi panjang adalah persen d. Persen d nya diambil dari mana? Variabel luas. Kita compile dulu. Compile sebentar, save dulu. Oke, compile, compilation finish. Setelah finish baru di run. Oke, selamat datang di aplikasi penghitung luas persegi panjang. Oke, sudah finish. Oke, 12 3. Nah, gitu ya. Yang di smartphone Android pakai CPP Droid. Ada yang pakai iPhone nggak kalian? Kalau ada yang pakai iPhone nanti komentar di WhatsApp aja ya. Saya carikan aplikasinya ntar. Oke. Mungkin cukup itu aja dulu untuk materi di video kali ini. Ini sudah lama, ini sudah berapa menit. Sampai ketemu di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.